Jangan sepelekan pembuka video kalian, terutama di 30 detik pertama teman-teman. Dan kenapa saya membahas ini? Karena ini sangat penting juga teman-teman. Dan banyak yang mengabaikannya, terutama YouTuber pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya Aji Sofyan di channel Sinau YouTube. Tempatnya berbagi ilmu seputar YouTube. Buat yang udah subscribe, jangan lupa tekan belnya ya. Buat yang belum subscribe, tonton dulu video yang lain. Kalau cocok, silahkan subscribe, oke? Salah satu alasan terbesar mengapa durasi tonton kita itu sedikit, mungkin kebanyakan hanya di bawah 1 menit saja ya. Itu bisa jadi disebabkan karena pembuka video kita itu nggak menarik atau tidak menjadi kebutuhan bagi penonton video kita. Nah, oleh karena itu, di video ini akan saya bahas panjang lebar ya tentang rahasia 30 detik pertama di video-video kita. Tonton video ini sampai selesai ya, supaya nggak gagal paham dan dapat ilmunya. Sekarang kita lihat diri kita sendiri ya. Kalau kita itu menonton suatu video di YouTube, jika di awal video kita itu disuguhkan video yang bertele-tele dan kita tidak tertarik, kemungkinan kita pasti langsung akan pindah menonton video yang lain, ya kan ya? Di awal video itu kita tidak suka ya dengan pembukaan videonya. Kemungkinan kita akan menonton video itu dengan durasi yang lama itu sangat kecil sekali ya. Pasti kita akan menutup videonya atau men-skip ya, atau kadang pergi mencari video yang lain. Sekalipun terkadang kita juga terpaksa harus menontonnya ya, karena kita itu tidak menemukan kebutuhan kita di video di menit selanjutnya. Nah, dari sini seharusnya kita itu bisa menyadari teman-teman, bahwa betapa pentingnya detik-detik pertama video kita, terutama di 30 detik pertama ya. Teman-teman bisa lihat aja ya di YouTube Studio masing-masing channel. Di situ sudah ada fitur YouTube yang mengingatkan tentang detik-detik pertama video kita loh. Di situ YouTube memberikan informasi tentang banyaknya penonton yang hanya menonton di bawah 30 detik pertama. Nah, penyebab utama penonton hanya menonton di bawah 30 detik pertama ini adalah karena 30 detik pertama video kita itu tidak menjawab kebutuhan para penonton-penonton kita ya. Dan ini akibatnya sangat fatal teman-teman. Padahal 30 detik pertama itu sangat pendek durasinya ya. Tapi memang susah juga ya membuat orang itu menonton video kita itu lebih dari 30 detik. Durasi yang sangat sedikit ini akan berdampak buruk juga pada durasi video kita secara keseluruhan teman-teman. Saya kasih contohnya nih. Misalkan kita itu punya penonton 10 orang ya, yang menonton video kita sampai habis selama 5 menit gitu. Dan 5 menit itu ya sama dengan 300 detik kan ya. Dan ada 100 orang yang hanya menonton video kita dengan durasi 30 detik saja. Maka rata-rata tonton video kita adalah 54 detik saja teman-teman. Jangan heran ya kalau algoritma YouTube itu tidak merekomendasikan video kita ke lebih jauh lagi. Coba jika kita analisis dengan seksama ya, jika kita gunakan logika kita, mengapa YouTube itu menyediakan analisis 30 detik pertama ini? Itu artinya ada sesuatu ya, ada suatu hal yang penting di 30 detik pertama ini teman-teman. Dan ini sangat masuk akal ya. Jika penonton itu mau menonton video kita lebih dari 30 detik, maka besar kemungkinan mereka itu akan menonton video-video kita dengan waktu yang lama. Bahkan mungkin sampai habis teman-teman. Terus kemudian bagaimana caranya agar penonton kita itu mau menonton video kita lebih dari 30 detik tersebut? Saya akan bagikan nih apa yang harus kalian lakukan agar penonton mau menonton video kita lebih dari 30 detik pertama. Yang pertama, jangan menaruh video intro atau video sinematik atau bumper ya. Hal seperti itu tuh sebenarnya nggak ada gunanya teman-teman. Video intro memang sangat bagus ya, sangat keren. Bahkan video intro juga menunjukkan keprofesionalan kita ya sebagai videographer. Tapi kalau bisa, jangan jadikan itu sebagai pembuka video kalian. Coba diingat kembali ya, kalau kalian nonton suatu video dan lantas yang muncul pertama kali itu adalah video bumper ya. Videonya lama lagi bumpernya. Kalian pasti skip kan, dan skip video tersebut sebanyak 10 detik gitu contohnya. Itu akan memberi penilaian yang jelek juga teman-teman terhadap video kita. Jika memang kalian itu ingin menggunakan video bumper ya, atau video intro misalnya, taruhlah setelah beberapa detik video kita terputar ya. Atau kalau perlu nggak usah gunakan video bumper lah ya. Atau kalau mau pakai, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi minimalkan durasi video intro itu atau bumpernya ya, jangan terlalu panjang seperti itu, oke? Kemudian yang kedua, awali video dengan menggugah rasa penasaran penonton atau biasanya disebut dengan hook atau pancingan. Ini sangat penting juga ya.
jika kalian itu nonton video ini sampai di menit ini ya, itu berarti video pembuka saya berhasil menarik rasa penasaran teman-teman ya, atau menarik perhatian teman-teman. Kalian bisa lakukan membuat hook ini sampai 10 detik lebih ya di awal, sebelum benar-benar membuka video kalian atau sebelum menaruh bumper video kalian. Atau kalian juga bisa mengawali dengan pertanyaan ya, yang membuat penonton itu berpikir dan berharap mendapatkan jawaban di menit-menit selanjutnya, seperti itu. Atau mungkin kalian bisa mengungkapkan fakta yang menarik ya, yang membuat penonton itu merasa benar-benar terjadi pada dirinya, seperti itu. Atau kalian bisa ungkapkan tujuan dan alasan mengapa dia harus menonton video kalian sampai habis, dan lain sebagainya. Saya yakin kalian tahu kok. Oke? Kemudian yang ketiga, berbicaralah dengan jelas, dengan ekspresi yang meyakinkan. Ini sangat penting juga ya teman-teman. Kalian pasti langsung bosan kalau seandainya melihat video tutorial kayak saya ini ya, kalau yang berbicara itu lemes, loyo, atau suaranya kecil dan gak jelas ya. Iya nggak? Dan ini sangat penting teman-teman, karena hal itu merupakan hal utama yang menunjang agar orang-orang itu betah menonton video kita, sekalipun dia nggak terlalu suka dengan video kita, atau mungkin nggak butuh dengan isi video kita ya. Tapi karena hospitality kita itu yang baik, bisa jadi membuat dia menonton lebih lama lagi. Bahkan bisa jadi alasan kalian itu melihat video ini sampai di menit ini, mungkin karena kalian suka dengan cara saya bicara ya, atau cara saya membawakan materi ini. Sekalipun kualitas video saya itu masih kurang bagus teman-teman, tapi saya akan berusaha menutupi kekurangan itu dengan memaksimalkan kualitas audio dan bahasa tubuh saya ya, serta penyampaian sebagai pembicara. Video selanjutnya nanti saya akan buatkan lah ya, video bagaimana cara berbicara di depan kamera seperti ini ya, atau cara tampil di depan kamera dengan baik ya, supaya bisa pede dan gak grogi. Oke, jadi itulah 3 cara utama untuk membuat penonton kita itu betah di 30 detik pertama. Ada banyak lagi sih sebenarnya, tapi cuma 3 hal ini saja ya yang paling utama. Tapi ada satu hal lagi nih yang membuat channel kalian itu tidak ditonton lebih dari 30 detik pertama. Dan ini juga sudah sering saya sebutkan ya di video-video saya yang sebelumnya, terutama YouTuber pemula nih. Kita itu sering mengandalkan view dari sesama YouTuber pemula. Padahal penyebab terbesar video kita ditonton di bawah 30 detik itu adalah karena banyak YouTuber pemula yang menonton video kita itu hanya sekedar untuk berkomentar ya, atau hanya sekedar saling komen. Sudah komen ya langsung ditinggal gitu. Banyak tuh yang kayak gitu ya. Dan memang itu tidak bisa kita salahkan juga sih ya, karena mereka itu tidak butuh dengan konten video kita. Maka dari itu saya selalu ingatkan ya sama teman-teman, jangan mengandalkan saling subscribe dan saling komen ya untuk menambah view. Karena itu hanya akan memperberat atau memperlambat perkembangan channel kalian nantinya teman-teman. Kalau mau melakukan hal itu, ya lakukan dengan cara yang benar ya. Sudah tahu kan ya dampaknya kalau seperti itu? Oke? Tapi jangan hanya mengandalkan itu saja teman-teman. Jadi berupayalah supaya mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Dan berupayalah agar video kita itu bisa ditemukan di mesin penelusuran YouTube. Itu lebih baik kok. Karena 2 hal inilah yang menyebabkan nantinya channel kita itu bisa sukses. Yaitu bisa direkomendasikan YouTube dan mudah ditemukan di mesin penelusuran YouTube. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita harus bisa pikirkan lagi ya, gimana caranya agar penonton itu betah menonton video kita hingga melewati 30 detik pertama. Padahal 30 detik pertama itu sangat sedikit kan ya. Tapi membuat orang itu menonton lebih dari 30 detik itu butuh perhatian ekstra teman-teman. Kita harus berpikir lebih ya, bagaimana caranya bisa menarik penonton di awal-awal. Oke, seperti itu ya. Jika kalian suka dan teman-teman itu merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya ya. Karena ini sangat penting teman-teman. Dan semoga lebih banyak lagi yang tahu tentang hal ini ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan aktifkan juga loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya, oke? Yang pastinya nantinya akan berdampak baik pada perkembangan channel kalian. Silahkan lanjut tonton video berikutnya. Siapa tahu bermanfaat juga buat teman-teman. Tetap semangat buat sahabat YouTube yang masih berjuang. Teruslah belajar dan terapkan, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udan.